Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat FB dimanapun berada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh barakah ini, kita dapat menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, yaitu mengawali aktivitas kita dengan apa yang diwajibkan Allah Jalla wa'ala, yaitu salat al-fajr. Sebagaimana firman-Nya, aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Setelah seseorang menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu dia dianjurkan untuk menunaikan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai seorang suami, untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari nafkah yang halal, tapi dengan syarat bahwa ia telah mendahulukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila salat telah ditunaikan, kewajiban kepada Allah telah diselesaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki Allah banyak-banyak. Namun jangan lupa perbanyak zikir. Pada saat kita mencari rezeki, pada saat kita mencari nafkah yang Allah halalkan, maka perbanyak zikir, ingat Allah, selalu mohon kepadanya, la'allakum tuflihun, maka hari-harimu, ya, insyaallah menjadi hari yang sukses, menjadi hari yang bahagia, kata Allah Jalla wa'ala. Semoga di pagi ini, saudaraku, kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa dibahagiakan Allah, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan tugas-tugas kita, termasuk tugas-tugas kita di kantor, ya, dimanapun kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak dikumpulkan bersama beliau di Telaga Al-Kautsar dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, sahabat Ebi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Beberapa pertanyaan disampaikan kepada kami terkait dengan puasa Syawal. Baik itu melalui media online seperti FB, ya, kemudian WhatsApp, ya, atau melalui grup tanya jawab, ya. Sehingga pada kesempatan ini perlu kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan hukum dan hikmah puasa Syawal. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Syawal disepakati oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa hukumnya adalah sunnah dari sunnah Allah Jalla wa ala. Ya, sekali lagi, puasa Syawal hukumnya sunnah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Syawal, yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, Ramadan maknanya puasa sebulan penuh tanpa ada kekurangan, tanpa ada celah. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun, ya, seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Kenapa bisa demikian, saudaraku rahmati Allahu Jalla wa ala? Ya, hal ini disyarah lagi, dijelaskan lagi, dirincikan lagi dalam hadis yang lain, ya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bersabda, "Man shama sittata ayyamin ba'da al-fitri kana tamamis sanah. Wa man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Artinya, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka ia mendapat pahala puasa setahun penuh. Hal ini karena 1 hari itu pahalanya dilipat gandakan 10 hari. Maka jika seseorang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka seakan-akan ia telah berpuasa 10 bulan. Ya, 10 bulan. Lalu barang siapa yang melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan 60 hari, yaitu 2 bulan. Maka dengan digabungnya Ramadan dengan Syawal ini, maka kita mendapatkan pahala puasa 12 bulan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa berpuasa di bulan Ramadan secara penuh, lalu dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah berpuasa sepanjang tahun tanpa henti, tanpa istirahat. Ya, inilah nilai puasa Syawal, ya, di mata Allah Jalla wa ala. Dan sungguh ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya, wahai para pencari kebaikan, wahai kaum mukminin, ya, yang gemar dengan ketaatan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dalam musnad beliau, Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadan fa syahrun bi 'asharati ashhur wa siyamu 6 ayyam ba'da al-fitri fadzalika tamamu siyamis sanah." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka 1 bulan sama nilainya dengan 10 bulan, dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka ini melengkapi 12 bulan. Hadis ini adalah hadis yang sahih.
Kaum muslimin rahmati Allah, para pemirsa, sahabat FB yang dimuliakan Allah. Kenapa hadis-hadis ini penting untuk kita pahami bersama tentang kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini karena ada sebagian ulama kita yang menganggap makruh puasa 6 hari di bulan Syawal. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, beliau berpendapat bahwa puasa 6 hari adalah makruh. Di antara alasan beliau memakruhkan puasa ini karena beliau khawatir jangan-jangan sebagian dari kaum muslimin, terutama mereka yang sudah menjadikan ini tradisi sepanjang tahun, ya, beliau khawatir ini akan dianggap sesuatu yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan, ya, bahwa seakan-akan setelah selesai Idul Fitri langsung kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, sehingga beliau berpendapat ini makruh karena ada kekhawatiran kaum muslimin menganggapnya sesuatu yang wajib. Namun para pengikut Malikiyah, para pengikut Imam Malik atau dinamakan dengan Malikiyah, ya, mereka berpendapat bahwa puasa 6 hari, ya, di bulan Syawal memang awalnya dimakruhkan oleh Al-Imam Malik, tetapi para ashab mereka, para pengikut mereka, ya, berpendapat bahwa ini sunnah. Kenapa? Karena tidak ada lagi alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik itu pada masa ini. Artinya tidak mungkin lagi ada orang yang menganggap puasa ini adalah sesuatu yang wajib. Ya. Kaum muslimin rahmati Allah Jalla wa Ala. Taruhlah ini pendapat Imam Malik, ya. Beliau seorang ulama besar, seorang ulama hadis terkemuka, ya. Dan salah satu dari 4 madhab yang masyhurah, ya, yang kita kenal di Indonesia, kaum muslimin dan di dunia. Ya. Namun sekali lagi itu adalah pendapat seorang ulama. Jika pendapat seorang ulama bertentangan atau berselisih dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis yang sahih, maka pendapat itu kita tinggalkan atau kita lebih mendahulukan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ay yada'aha liqauli ahadin kainan man kan. Para ulama kaum muslimun telah bersepakat barang siapa yang telah datang kepadanya sunnah yang sahih, ya, barang siapa yang telah sampai kepadanya sunnah yang sahih, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya, ya, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah Rasulullah SAW atau meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW, ya, karena suatu pendapat dari pendapat para ulama, walaupun ulama tersebut adalah ulama yang terkemuka, ahli hadis, ahli fikih, ya, kalau itu bertolak belakang dengan hadis Nabi, maka kita tinggalkan dan kita ambil dan kita dahulukan pendapat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik sendiri, beliau juga pernah berwasiat kepada murid-muridnya. Kata beliau, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang siapapun dia, ya, boleh diambil pendapatnya dan boleh juga ditolak, kecuali sahib hadzal qabr, ya, kecuali pemilik kubur ini. Lalu beliau menunjuk kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya hamba Allah yang ma'sum hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sahabat FB yang dimuliakan Allah.
Adapun hikmah, di antara hikmah disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, yang pertama ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dengan telah sempurnanya kita menunaikan puasa Ramadan, berarti ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala jika kita berpuasa karena dorongan iman kita kepada Allah, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Maka ini ada jaminan Allah ampuni dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sama Ramadan thumma atsba'ahu man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Tentu ini di samping sebuah jaminan dari Allah, juga nikmat dari nikmat Allah yang begitu besar kepada orang-orang yang berpuasa. Maka setelah Ramadan pergi, datang bulan Syawal, maka sebagai bentuk kesyukuran kita yang terus menerus kepada Allah adalah dengan kita melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setiap kali beliau mendapatkan nikmat dari nikmat Allah, ya, nikmat terbesar yang beliau dapatkan adalah nikmat nubuwah, nikmat risalah, menjadi seorang nabi dan rasul. Maka ya, beliau selalu mensyukuri nikmat ini. Di antara cara beliau mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala adalah dengan beliau memperbanyak ibadah. Di samping ibadah yang wajib, beliau memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Suatu hari saudaraku rahmati Allah, beliau bangun untuk sholat malam. Ya, bangun sholat malam. Dari awal malam sampai dengan terbitnya fajar, beliau tetap berdiri untuk sholat. Ketika Aisyah datang untuk sholat, beliau melihat Rasulullah ya terus saja sholat, sampai-sampai kaki beliau terasa bengkak, ya kelihatan bengkak, ya kesemutan, hampir tidak bisa berdiri karena banyaknya ibadah kepada Allah. Maka Aisyah berkata, lima fa'alta hadha ya Nabi Allah, apa yang membawamu melakukan ini wahai Nabi Allah? Ya, waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik, bukankah dosamu telah diampuni Allah yang telah berlalu dan juga yang akan datang? Maka Rasulullah SAW berkata kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu taala anha, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, dorongan, motivasi aku melakukan ini semuanya tidak lain agar aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi saudaraku, kalau kita ingin merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah, maka salah satu cara yang paling dianjurkan adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kesyukuran kita setelah Ramadan adalah dengan kita memperbanyak puasa di bulan Syawal, ya, yaitu puasa 6 hari yang disunnahkan. Hikmah yang kedua, saudaraku rahmati Allah, puasa Syawal ini ya bertujuan untuk melengkapi ya pahala puasa kita di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, bahwa puasa 1 bulan di bulan Ramadan sama dengan 10 bulan pahalanya. Ya, artinya belum genap setahun. Maka dengan menambah 6 hari, ya dikali lipat, dilipatkan menjadi 10 hari, maka berjumlah 60 hari atau 2 bulan, sehingga lengkaplah puasa setahun penuh. Ya, ini tentu sebuah kemuliaan yang luar biasa, ya, yang diberikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, dianjurkannya puasa di bulan Syawal sebagaimana dulu juga dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban, arti memperbanyak puasa sunnah. Ini sama kedudukannya dengan qabliyah, ba'diyah, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang salat, maka ada salat wajib, ada qabliyah, dan ada ba'diyah. Apa fungsinya ini?
fungsinya untuk menambal kekurangan, ya. Karena itu bisa jadi di bulan Ramadan kita memiliki kekurangan-kekurangan baik dari lisan kita maupun dari perbuatan kita. Maka puasa sunnah di bulan Sya'ban ditambah dengan puasa sunnah di bulan Syawal, maka akan menambal seluruh kekurangan-kekurangan tersebut sehingga ibadah kita menjadi sempurna di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian hikmah yang keempat, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi membiasakan puasa setelah Ramadan, ya. Ini di antara tanda diterimanya ibadah Ramadan kita. Karena para ulama rahimahumullah berkata, min alamatil qabul, di antara tanda diterimanya amal adalah ia istiqamah melakukan kebaikan setelahnya, ya. Dan tentu di antara kebaikan yang perlu kita jaga dan kita pelihara setelah Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir di antara hikmah puasa Syawal adalah yaitu bersegera kita melakukan ketaatan, menunjukkan semangat, tekad yang kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan mereka yang melakukan ketaatan kepadanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ya, dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Ketika Allah mencintai kita, maka Allah akan meridai kita kaum muslimin rahmati Allah dan mengabulkan semua permintaan kita dan menjaga kita dari semua hal-hal yang tidak kita sukai dan juga memberkahi apapun yang terkait dengan kehidupan kita. Maka saudaraku dirahmati Allah, lewat kesempatan ini saya mengajak kepada para pemirsa, bulan Syawal hampir mencapai pertengahannya, ya. Karena itu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak puasa, ya. Tentu dengan niat untuk menjaga kebaikan Ramadan kita agar tidak menjadi sia-sia. Ya, di antara tanda diterimanya amal saudara, amal kita semua adalah dengan berlanjutnya kebaikan tersebut setelah Ramadan. Kaum muslimin rahmati Allah, sedikit kami tambahkan, jika ada di antara kita yang masih memiliki hutang puasa, artinya punya hutang di bulan Ramadan, maka para ulama berpendapat bahwa Anda harus menyelesaikan hutang, barulah Anda berpuasa di bulan Syawal. Ini di antara hukum yang terkait dengan puasa Syawal. Tidak boleh kita berpuasa Syawal sementara kita masih memiliki hutang di bulan suci Ramadan. Sahabat FB, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir, ya, sebagai penutup, puasa Syawal ini berbeda dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Jika puasa sunnah yang lain boleh kita niatkan di siang hari, ya, misalnya jam 11 atau setengah 12 sebelum zuhur, boleh kita niat puasa sunnah, ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa suatu saat Rasulullah masuk ke rumah Aisyah dan bertanya, adakah makanan di rumah kita wahai Aisyah? Aisyah berkata, tidak ada sama sekali ya Rasulullah. Maka beliau berkata, kalau begitu, ya hari ini saya berpuasa. Hari ini saya berpuasa. Sementara kejadian itu, kata ulama, terjadi menjelang siang hari. Ya, ini menunjukkan puasa sunnah yang umum, yang mutlak ini boleh kita lakukan. Kita awali niatnya di siang hari. Sedangkan puasa Syawal karena terkait dengan pahala seharian, 1 hari penuh, maka sama dengan Ramadan harus dimulai niatnya dari malam hari sebelum terbit fajar, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Demikian yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang singkat ini menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk kita jaga puasa Syawal kita, dengan harapan Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk istiqamah
di atas agama yang mulia ini, di atas syariat yang sempurna ini, dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffaq ila aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.